Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Oh, double identitas, tapi identitasnya masih banyakan Indonesia kah, Bang? Ya, banyakan Batak pasti. Lu Oh, kali ini. nice. Oke. Dari Glory Mainar. Bang Hendrik, tadi kan dibahas nggak bisa langsung balik meski Arjan. Kalau gitu, beasiswanya mengcover insurance ya? In case terjadi hal-hal tidak diinginkan, misal sakit. Thank you. Iya, mengcover insurance. Iya, bukan mengcover sih. Kita diwajibkan untuk masuk insurance. Jadi misalkan ada terjadi apa-apa, bisa di-cover oleh insurance. Contohnya kalau saya diwajibkan untuk ikut 2 insurance. Satu dari pemerintah, satu dari kampus. Jadi misalkan kecelakaan atau gimana-gimana, yang cover adalah pihak insurance, bukan pihak beasiswanya. Oh, tapi itu bayarnya per pribadi gitu, Bang? Iya, bayarnya pribadi. Gitu. Berarti bukan include ke beasiswanya ya? Iya, tapi kita bayar dari uang saku itu sih. Oh, bisa lah gitu. Lebih lah, lebih banyak. Masih lebih ya. Tadi aku lihat bisa bayar Sinamo tuh. Bagus sekali. Pokoknya kalau akhir bulan kayak gini gitu. Oke. Untuk pertanyaan kedua. Gimana adaptasinya Abang dengan kultur workaholiknya orang Jepang, Bang? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang baik. Nah, di situ saya bersyukur terlahir sebagai orang Batak tanpa mendiskreditkan suku lain. Kan orang Batak kalau digas, digas balik kan? Ya. Itu. Jadi kalau kita diminta kerjain A, ya kita kerjakan A. Diminta kerjain sampai 10 padahal kemampuan kita masih 5, kita ladenin. Nah, itu kalau orang Batak. Beda dengan pokoknya adalah pokoknya aduh, ya gitulah. Kasihan sih jadinya, mereka jadi kewalahan sih karena nggak terbiasa kan, karena di suku mereka itu selalu ada hari esok gitu loh. Nunggu gitu. Kalau orang Batak kan ada waktu gas terus. Yes, oke. Jadi gitu, jangan menunggu, kerjakan apa yang bisa dikerjakan gitu. Ya, betul sekali. Dan gas terus gitu, sebisa mungkin. Terus pertanyaan nomor 3. Dari beasiswa membuka Gakusho-nya ada peraturan untuk giving back nggak, Bang? Kayak LPDP kan harus balik ke Indonesia. Ya, itu enaknya beasiswa membuka Kagusho, tidak ada kontrak sama sekali. Kalau lulus ya lulus, terserah mau ngapain, bisa stay di Jepang atau balik ke Indonesia, bebas. Itu enaknya. Berarti Abang pengen balik lagi ke Indonesia ya? Oh, pengen balik sih. Untuk liburan tapi. Oh, tapi kalau untuk kerja nggak? Untuk kerja pengen balik. Oh, pengen balik. Suatu saat nanti. Kira-kira berapa tahun lagi, Bang? Untuk kerja sekarang ini untuk ini sih, nyari pengalaman doang sih, nggak bakal lama sih. Atau mungkin bakal dikirim Docomo untuk bikin cabang di Indonesia, bisa jadi. Oh, oke. Untuk nextnya, kira-kira peluang kita sebagai warga negara asing dan kuliahnya juga di Indonesia untuk kerja di Jepang gimana, Bang? Terutama peluang kerja di bidang IT-nya. Ini apa ya, kamsahamnida gitu ya? Bisa nulis bahasa Jepang. Sebenarnya gini ya, penduduk Jepang itu sedang menurun dalam 30 tahun belakangan ini dan diprediksi akan punah dalam 100 tahun ke depan dari apa statistikanya. Jadi mereka banyak perusahaan Jepang pengen ekspansi ke luar Jepang karena pasar di Jepangnya itu udah turun semua gitu karena yang make dikit kan. Nah, salah satu target mereka itu adalah Asia Tenggara. Kenapa? Karena gaji pegawai di Asia Tenggara masih jauh lebih murah, tapi bisa dipaksa kerja. Itu kan promosi itu kan bisa dipaksa kerja artinya. Itu makanya warga negara asing, khususnya Asia Tenggara, itu belakangan ini cenderung lebih gampang diterima di perusahaan Jepang. Karena setelah bekerja di sini bakal dikirim ke sana lagi gitu untuk buka cabang gitu. Apalagi untuk IT ini sih lagi naik sih prospeknya. Jadi semangat jika ingin melamar ke Jepang. Oke.
Itu cuman IT doang, Bang. Kalau yang lain gitu? Semuanya, IT, bisnis, manajemen, engineer, semuanya, mesin segala macam semuanya masih proses ini menyusun strategi mereka. Belakangan ini yang paling banyak itu diterima itu orang Vietnam gitu. Oke. Kalau untuk next-nya, Bang, interview beasiswa Max itu biasanya ditanyain apa aja, Bang? Makasih. Tadi udah aku jelasin sedikit. Yang pertama itu adalah tujuan kuliah ke Jepang, mau ngapain. Kemudian yang kedua, setelah kuliah mau ngapain. Dulu waktu ditanyain kayak gini, kebetulan ditanyain orang Jepangnya langsung dengan bahasa Inggris yang terpatah-patah. Ya, aku jawab dengan bahasa Inggris yang terpatah-patah juga, berpasir-pasir kan. Aku jawab gini sih, setelah lulus dari Jepang, aku akan kerja di perusahaan yang mengkoneksikan Indonesia dan Jepang. Jadi bisa berkontribusi ke Indonesia dan juga ke Jepang sekalian. Itu doang sih. Oh. Nah, untuk berikutnya, Bang, gimana pengalamannya kerja di perusahaan teknologi Jepang yang dimana terkenal dengan perkembangan teknologi sangat cepat? Emang ini sih, teknologinya mungkin bisa semaju ini karena orang Jepangnya terlalu ulet sih sebenarnya. Kalau dari skill, biasa aja aku tengok orang Jepang ini, nggak ada istimewanya. Cuman ya tekun gitu loh. Nunut kalau bahasa bahasa Bataknya, tekun gitu. Kalau ada kesusahan dikerjakan gitu. Kadang lembur sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Jadi wajar gitu loh. Tetap ada progres walaupun perlahan demi perlahan gitu. Itu makanya lagi di bagian telekomunikasi itu adalah riset yang sangat bikin pusing gitu loh. Karena misalkan kayak signal wireless ini kan, itu kan semuanya matematika semua kan, dihitungnya dari awal. Itu sangat memusingkan. Jadi banyak mahasiswa-mahasiswa pintar ogah untuk riset tentang wireless gitu. Nah, di saat mahasiswa pintar ogah ke sana, orang Jepang bisa dipaksa kerja di sana gitu. Itu makanya paten-paten teknologi informatika wireless ini kebanyakan dipegang oleh Jepang atau Amerika Serikat gitu. Jadi misalkan Telkomsel, Indosat atau M3, aku bisa pastikan peralatan yang mereka pakai untuk ini memberikan jasa informatik wireless selulernya itu pasti banyakkan Docomo. Bisa dipastikan gitu. Gitu sih. Pokoknya jadi gimana ya? Orang kita nggak seulet mereka kadang-kadang dipaksa ulit kayak mereka tertekan batin juga sih sebenarnya. Tapi ya udahlah. Mau gimana lagi? Ya, Bang Digaji Henry juga kan. ini tekun sih orangnya. Ini ada nih, ini paling kayak sensitif atau kayak gimana ya, tapi tergantung Bang Hendrik mau jawab atau enggak. Bang, Iya. kira-kira seluruh engineer di Jepang berapa ya? Mungkin ini engineer keseluruhan kah, network engineer kah, software engineer kah, atau gimana? Ini tergantung perusahaan sebenarnya. Hmm. Jadi kalau perusahaannya masih middle atau kecil, itu ya rata-rata lah gajinya. Tapi kalau untuk kayak perusahaan yang tempat sekarang itu kan termasuk besar di Jepang. Dan gaji itu berbeda dengan berbeda tergantung pas kita masuk itu lulusan apa gitu. Jadi kalau lulusan D3 itu gajinya beda dengan yang lulusan S1. Beda juga dengan yang lulusan S2 gitu. Jadi karena saya masuk dari lulusan S2, ya gajinya lumayan lah. Pokoknya tiap bulan bisa lah beli Indomie berapa kardus gitu. Kalau, Lumayan kalau lah. kisarannya sendiri Bang, kalau dirupiahin gitu? Bentar ya aku cek ya. Iya. Yang muncul di website ya. Oke. Yang muncul di website gaji kotor ya, gaji kotor ya. Oke. Ini sekitar, ntar kalau aku rupiahin, nah, kalau gaji kotornya itu sebelum dipotong pajak sekitar 35 juta per bulan. Oh, Belum 35 juta. dipotong pajak. Biasanya dipotong pajaknya itu sampai 30%. Gitu. Itu belum lembur. Kalau lembur bisa nambah lagi tuh berapa berapa banyak gitu. Gitu sih. Pokoknya dari gaji sih
not bad sih, cuman dari segi work life balance itu yang masih goyang-goyang. Indonesia. Iya, harus Mana kayak ini sebenarnya. menggunakan kaos. Ya, tapi itu di perusahaan ini aja sih. Biasanya kalau di Indonesia itu kayak kalau perusahaan startup itu ya diperbolehkan gitu pakai jeans, pakai kaos gitu. Tapi kalau yang corporate ya rapi juga gitu, pakai kemeja gitu. Formal, sepatu formal gitu. Oke, ini ada nih pertanyaan berikutnya. Sharing dong Bang pengalamannya belajar bahasa Jepang. Kami sebelum kuliah diwajibkan untuk sekolah bahasa, itu termasuk program beasiswanya, sekolah bahasa selama 1 tahun ke sekolah bahasa Jepang yang ada di Tokyo. Nah dulu tiap hari kita ada small test gitu, nulis kanji, kayak ada ujian singkatnya gitu. Jadi tiap hari 8 kanji kalau nggak salah itu tiap hari, cara nulis dan cara baca. Oh iya tadi aku lupa jelasin. Bahasa Jepangnya itu yang susahnya itu ya tulisan kanjinya. Kalau bahasa Inggris kan alfabet kan. Kita tinggal baca book, eat, atau apa gitu. Pokoknya alfabet karena bisa kita baca. Kalau bahasa Jepang, kalau kita nggak bisa baca, kita nggak tahu mau cari apa. Kata ini diucapkannya apa, jadi kita nggak bisa nulis di kamus gitu, nggak bisa nyari artinya. Jadi pertama kita harus tahu cara bacanya dulu, baru bisa tahu artinya. Jadi capeknya itu double gitu. Jadi dulu karena di sekolah bahasa selama setahun, ya bisalah diajarin guru cara bacanya. Nah, tips untuk bisa lancar bahasa Jepang, dan ini berlaku untuk bahasa asing lainnya, yaitu banyak-banyak nonton drama Jepang atau film Jepang. Itu sangat bagus sih. Aku juga dulu belajar bahasa Inggris kayak gitu juga, jadi banyak nonton film yang ada bahasa Inggrisnya. Jadi aku dengar gitu loh, sambil dengar, oh orang Amerika kalau bilang kata ini kayak gini ya gitu. Padahal di kampung kami nggak kayak gitu gitu loh. Misalnya kayak mereka bilang Stephen gitu, padahal di kampung kami Stephen ya dibilang namanya kan. Iya. James gitu. Padahal mereka bilangnya James gitu. Pokoknya beda-beda lah. Nah, kalau kuliah dan kerja di Jepang, kayak Abang lah kuliah satu di Jepang kan. Kalau tadi Abang bilang effortnya itu double gitu kan, belajar bahasa Jepang, otomatis harus pintar bahasa Inggris juga gitu. Nah, di Asia kan banyak nih negara yang apa ya, universitasnya bagus-bagus juga gitu. Kenapa harus milih negara Jepang gitu? Oh, aku sebenarnya nggak milih Jepang sih. Jepang yang milih aku. Iya. Oh, nice. Enggak, jadi sebenarnya karena kita di daerah, apalagi daerah Sumatera Utara, Hmm. jenis beasiswa itu terbatas gitu. Jadi yang udah Abang jelaskan tadi, yang ujian di Medan itu cuma membuka ke Gusyo. Mitsui itu nggak ada ujian di Medan, cuma di Jakarta doang. Dan beasiswa lain yang ke Amerika atau ke Eropa lainnya, jarang yang ujiannya di Medan gitu. Nah, pada saat itu, abang kan SMA-nya, saya kan SMA-nya di Soposurung, bukan di Medan. Jadi kota itu masih, apalah itu kota itu, cuma tahu kampung doang gitu. Jadi masih susah lah untuk lulus SMA langsung ke Jakarta untuk nyari beasiswa, masih susah. Jadi kebetulan yang ada dari Medan itu cuma yang ke Jepang, ya udah ke Jepang jadinya. Doang sih. Nice. Terus nextnya nih, kalau mau coba cari-cari job di Jepang, ada platformnya nggak, Bang? Ada. Nah, jadi belakangan ini, dalam 5 tahun belakangan ini, banyak lulusan Indonesia yang kerja di Jepang melalui job fair yang ada di Indonesia. Jadi banyak perusahaan Jepang outsourcing yang hunting pegawainya itu langsung datang ke Indonesia. Gitu. Jadi kadang di Jakarta, kadang di Bandung mereka bikin job fair-nya. Jadi mahasiswa Indonesia yang belum lulus ataupun yang sudah lulus biasanya datang ke sana, nanya-nanya gimana syarat-syaratnya, terus diwawancarai sama orang Jepang yang datang ke sana. Setelah berkas selesai ya udah diangkut ke Jepang. Jadi Oke, nanti mungkin Bang Henrik boleh kirim website yang apa namanya yang berisi info tentang job-job di Jepang mungkin ada. bukan bukan belum pernah nanya sih sama orang. Pokoknya banyak sih orang Indonesia yang kayak gitu. Nanti saya tanya dulu sama orang Indonesianya yang kesini melalui jalur itu, nanti saya share. Bisa lah. Oke, thank you Bang Henrik. Nextnya nih, waduh banyak banget nih yang tertarik. Horasu lae songon dia do
strategi menghafal bahasa Jepang. Dohot kanji. Yang tadi sih, banyak nonton drama. Itu sangat efektif sih. Jadi dulu waktu sekolah bahasa, kita kan sekolahnya itu Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu itu libur. Jadi kalau Jumat malam itu kita ngumpul di kamar. Itu kan di asrama dulu. Jadi satu angkatan, satu asrama lah, walaupun beda kamar. Kita kumpul entah di kamar siapa, kita ini, apa namanya, dari malam sampai pagi nonton drama. Jadi satu drama itu kan ada 10 episode misalkan. Gitu. Kayak drakor juga sih. Jadi dari episode 1 sampai tamat kita tonton sampai pagi gitu. Nah, mungkin drama favorit Bang Henry apa? Drama favorit Jepang? Drama favoritku itu adalah drama yang pernah ditiru di Indonesia. Ini buku harian Naila. Jadi original story-nya itu dari Jepang. 1 Liter of Tears. 1 liter air mata namanya. Nanti bisa dicek. Itu kan sedih. Jadi kita nonton cowok berlima, tisu 1 kotak habis waktu itu. Saking nangis. Oke. Ini ya ada nih. Kalau disuruh milih, ini bisa. Kalau disuruh milih jadi istri cari kayaknya nih ya. Cari istri boru Jepang atau boru Batak lah ya. Aku belum pernah mengistrikan orang Jepang atau boru Batak, tapi dari senior-senior yang senior-senior kan udah banyak nih yang udah nikah sama orang Indonesia, sama orang Batak, atau sama orang Jepang. Yang aku dengar, yang nikah sama orang Jepang, seperti yang tadi, pasti jadi double identitas. Semuanya nggak terlalu bahagia sih aku lihat. Walaupun aku nggak merasakan, tapi aku bisa memprediksi itu pasti susah sih nyambungnya. Gimana si cowok ngomong sama mertuanya yang orang Jepang, gimana si cewek ngomong sama mertuanya yang orang Indonesia. Syukur-syukur kalau di Indonesia-nya cukup kayak Raffi Ahmad atau Baim Wong gitu yang lengkap semuanya. Kalau disuruh ke kampung, yang mau masuk rumah harus lepas sendal dulu karena becek jalannya kan belum ada aspal, ya mau kayak mana gitu. Oke, jadi prefer boru Batak ya. Oke. Kalau Terus, bisa. oke, amin. Terus nextnya nih, ini kayaknya iya nih jawabannya. Jadi abang pakai jas juga nya kalau pergi kerja? Aku jadi mengakali pakai ini sih, pakai blazer sih, nggak pakai jas. Nggak dimarahin tuh? Apa? Nggak dimarahin dari ininya, dari Kalau kantor? dilihat dari jauh kayak pakai jas. Oh, tapi kan tadi jasnya jas seragam bukan? Enggak, jas adalah seragam itu adalah sejenis Hmm. gitu loh. Jadi semuanya kayak sepakat jas itu adalah seragam gitu. Ya beda-beda sih, pokoknya hitam gitu. Oke, nextnya, Bang, apa perbedaan sistem pendidikan Jepang sama Indonesia yang membuat Jepang lebih maju? Salah satu yang bikin beda adalah di Jepang itu kelas 1 sampai kelas 4 SD tidak ada ujian. Fokus. Kenaikan kelas gitu nggak ada? Iya, fokus belajar tentang karakter. Jadi misalkan di situ diajarin kalau ngumpul harus tepat waktu. Itu satu. Kalau buang sampah harus di tempatnya. Yang ketiga, kalau mau ngapain harus ngantri. Semuanya diajarin. Jadi kalau kamu nggak mau dijahatin sama orang lain, kamu harus baik sama orang lain. Gitu. Itu semua diajarin sampai kelas 1 sampai kelas 4. Itu makanya basic mereka itu sangat kuat. Itu pasti yang mendengar sekarang juga pasti punya teman yang waktu kecil tubuk, maksudnya gimana ya? Baik. Baik gitu loh. Pokoknya ramah gitu. Setelah dewasa pun dia pasti ramah. Itu yang ditanamkan oleh orang Jepang. Walaupun tetap ada lapung, maksudnya tetap ada yang kayak ampas-ampasnya gitu orang Jepangnya. Setidaknya sedikit lah dibanding sama orang yang di negara sana gitu lah. Aku nggak bilang Indonesia, tapi di sana lah gitu. Gitu. Jadi satu kalau sempat diajarin kalau mau pintar ya harus belajar gitu. Nah, alhasil sesusah apapun pelajarannya tetap dipelajari kecuali bahasa Inggris. Itu yang nggak bisa masih belum bisa aku pahami kenapa orang Jepang nggak bisa belajar bahasa Inggris. Itu doang sih yang bedain. Yang lainnya sama aja. Cuman yang bedain ya kesejahteraan gurunya dijamin. Kan gaji guru di sini kan termasuk terbaik di dunia kalau nggak salah. Jadi gurunya bisa fokus ngajarin siswa tanpa mikirin side job. Kan di Indonesia kan banyak guru yang bisnis online pada saat ngajar gitu. Karena
gaji dari pemerintah nggak cukup gitu. Akhirnya kerja sampingan. Kalau di Jepang nggak ada. Teruang sih. Ini request dari teman-teman Bunda Pasogit mengajar nih. Coba speech bahasa Jepang sedikit aja dengan tema Batak itu keren. Tadi sih. はい、わかりました。始めさせていただきます。そうですね、バタクっていうのは、一つ族のスマトラからのできた民族なんですけれども、それが、まあ、僕もバタク族なんですけれども、その中にも特別な言葉がありまして、kayak kira-kira kayak gitulah. Hai. Soalnya gue bisa bahasa Jepang sama sekali. Kayaknya ini pertanyaan yang terakhir ya. Ini pertanyaan yang terakhir. Oke, siap. Bang Hendrik, waktu kuliah jurusan apa? Coba jabarkan ya Bang. Magister Engineering Abang aja teknologi. Jadi tadi ada di slide juga, waktu SD sampai SMP, saya itu di Samosir. Sudah saya angkat satu topiknya, yaitu sinyal di sana itu masih 2G waktu saya masih SMP. Jadi kadang-kadang HP itu harus diletakin di pinggir jendela, baru sinyalnya masuk. Jadi kalau kita masukin agak menjauh dari jendela, nggak bisa ngobrol lagi. Kadang-kadang kita, halo, gitu. SMS down, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kita harus ke pinggir gitu baru dapat sinyal. Nah, dari pengalaman itu, saya jadi pikir, ini kenapa sinyal ini geser dikit, sinyalnya hilang gitu. Nah, jadi akhirnya saya berpikir untuk mempelajari tentang itu. Nah, makanya pada saat S1 saya belajar tentang wireless communication, dilanjut sampai S2 juga wireless communication. Jadi riset saya untuk S1 dan S2 tentang wireless communication, dan sudah ikut conference beberapa kali tentang itu. Oke. Aduh, ini mau dijawab atau gimana, Bang? Bisa sih. Oke, bisa ya, Bang. Oke, ini. Bang, untuk beasiswa Monbuka Gakusho, adakah untuk S2 bidang kependidikan atau hanya fokus ada bidang teknik aja? Nah, untuk beasiswa Monbuka Gakusho ini, dia bukan beasiswa Monbuka Gakusho untuk kependidikan, tapi ada jalur khusus untuk tenaga pengajar. Jadi dia bukan beasiswa Monbuka Gakusho, tapi selevel dengan beasiswa Monbuka Gakusho. Bisa dicek nanti. Jadi itu kayak pelatihan guru gitu loh. Jadi dulu guru abang di Yasop juga pernah dapat program ini ke Jepang, belajar tentang gimana guru di Jepang. Semua dibiayain oleh pemerintah Jepang. Dan setelah balik ke Yasop, akhirnya S3 ke US. Nggak tahu sih kenapa jadi gitu. Pokoknya ada programnya kayak gitu. Oke. Tapi ada gitu ya? Ada. Okay. Kayaknya Bang Hendrik juga udah ini. Mungkin pertanyaan terakhir dari aku gitu. Kalau untuk Bang Hendrik sendiri, untuk menjadi Bang Hendrik yang sekarang, apa sih moto ataupun motivasi ataupun value yang selalu abang terapkan dalam diri abang untuk bisa menjadi Hendrik yang sekarang gitu? Yang aku pegang, yang bikin aku tetap survive sampai saat ini adalah sekali nyemplung, apa sih namanya? Pantang pulang sebelum sukses. Sejenis ini ya, informasi ya, yang sudah saya jelaskan tadi tentang perbedaan bahasa dan budaya. Banyak orang Indonesia yang keterima beasiswa ini, nggak banyak sih, setidaknya 10%, yang pulang di tengah jalan karena nggak kuat. Ada. Udahlah aku bilang, pokoknya dari Jawa sana. Pokoknya jiwa fighting itu minim. Padahal banyak orang Indonesia yang pengen banget ke Jepang, tapi digagalkan sama orang-orang kayak gini, tapi disisihkan. Walaupun aku paham kenapa dia pulang, karena aku juga berapa kali mikir untuk pulang. Aku biasanya mikir untuk pulang itu adalah 2 minggu sebelum ujian. Karena itu stresnya minta ampun. Karena kita ujiannya semua pakai bahasa Jepang. Dan di Jepang itu, mayoritas ujian itu adalah essay semua. Nggak ada yang pilihan berganda. Jadi kalau kita nggak tahu ya kosong jadinya kan. Kalau pilihan berganda kan kadang-kadang nyomai kayak gitu. Inilah itu mungkin. Gitu. Tapi kalau kayak gitu bisa pilih-pilih gitu. kalau ada pilihan kan enak gitu. Ini essay semua. Jadi
2 minggu sebelum ujian. Jadi orang Jepang biasanya seminggu sebelum ujian ya persiapan bahas-bahas soal gitu. Kalau aku nggak sanggup lah seminggu, harus 2 minggu lah baru kuat gitu. Jadi udah mulailah mikir, kenapa lah gue ke Jepang ya? Aduh, kenapa lah gue ke Jepang? Kalau kuliah aku di Indonesia bisa aku bahasa Indonesia, bisa gue jawab semua pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau ke Jepang harus ku pahami lah dulu bahasa Jepangnya, ku pahami materinya, ku hafal dulu, baru bisa ku tulis. Nah itulah. Sampai sekarang, bayangkan tiap tahun ada 2 semester, tiap semester ada mid semester. Jadi dalam 1 tahun ada 4 ujian. Berapa SKS lah itu? Dikalikan berapa SKS? Kayak gitulah terus setiap tahun. Pengen pulang. Tapi aku tengok rekening, tebal kali, udah lanjut lah. Kayak gitulah kira-kira. Itu yang bikin sekali nyempul, udah lanjut aja lah terus gitu sampai selesai. Itulah. Jadi untuk teman-teman Bonapa Sogit Mengajar, bisa dicontoh nih Bang Hendrik nih, pantang pulang sebelum sukses gitu. Yes. Jadi gas aja gitu. Jangan lupa follow Instagram akun kita di Bonapa Sogit Mengajar, dan jangan lupa juga buat subscribe dan nonton YouTube kita di Bonapa Sogit Mengajar, karena kita bakal sharing informasi-informasi menarik di sana. So, sekian dari kami. Terima kasih.